Lanjut share screen sama jawab pertanyaan yang terakhir. Kalian harus siap untuk segala jenis pertanyaan dari dosen penguji. Ini terkadang tidak hanya pertanyaan tentang skripsi, bisa juga pertanyaan yang lain-lain, misalnya ditanya, apa itu laporan keuangan? Jelaskan siklus akuntansi, jelaskan fungsi manajer keuangan, ada berapa jenis laporan keuangan. Jadi beragam ya. Jadi sekarang saya fokuskan pertanyaan yang memang isinya deskripsi dulu. Kalau yang lain itu kan memang sudah pertanyaan umum dan kalian sudah pelajari waktu kalian kuliah ya. Oke, Lilis, lanjut. Bahas tentang DER sama pertumbuhan laba tadi gimana? Kok tadi kok tanya hubungannya atau apanya kok? Ya, intinya saya mau tahu DER ke pertumbuhan laba itu sejalan atau tidak sejalan dengan teori. Teori yang keagenan itu ya kok? Iya. Sejalan kok. Ya, penjelasannya bagaimana? Oh, penjelasannya. Kaitan kaitan teori keagenan sama dari ini kan adalah ketika manajer memiliki kepentingan pribadinya meningkatkan tingkat utang. Jadi dengan adanya hal ini akan menjadi pertentangan antara prinsipal dan agen. Ya, Peningkatan itu isi teori. solvabilitas, Hah? peningkatan solvabilitas tidak akan berpengaruh pada perusahaan. Jawaban kamu agak kurang memuaskan. Hmm, Ayo, Lilis.
segala pertanyaan harus dijawab karena komponen penilaiannya 40%. Karena hubungan hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Jadi prinsipal dengan agen ini itu adanya pemisahan prinsipal antara pemilik perusahaan dengan manajemen dapat mempengaruhi pertumbuhan dari bisnis suatu perusahaan. Agar bisnis berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka para pemilik perusahaan atau pemegang saham akan mempekerjakan manajer yang menjadi bagian dari suatu manajemen untuk menjalankan bisnis tersebut. Ya, itu masih berkutat di pengertian teori agensinya. Tapi kaitannya antara dia dan pertumbuhan labanya belum terjawab. Kan gini, there berarti semakin banyak penggunaan utang, dia berpengaruh positif, berarti labanya semakin tinggi juga. Makin banyak pakai utang, makin tinggi labanya. Teori agensi ada perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Sekarang pada akhirnya, manajer kan juga ingin membuat perusahaan bagus labanya. Dan investor juga mau bagus labanya. Berarti kan kepentingan mereka sama. Kalau kepentingannya sama, berarti tidak sejalan dengan teori agensi. Jadi untuk menjawab, jangan kemana-mana larinya. Cukup kamu sampaikan secara sederhana teori agensi itu apa, DER itu apa, pertumbuhan laba itu apa, dia berpengaruh positif, negatif, atau tidak signifikan, baru kamu kaitkanlah dengan teori agensinya itu apa. Bisa Lilis pahami? Berarti penelitiannya, hasil penelitiannya salah kok atau nggak ada pengaruh? Berpengaruh, berpengaruh tetap berpengaruh positif. Mm-mm. Cuman tidak sejalan dengan teori agensi kalau mengacu pada hasil yang barusan kita bahas. Oh, Tidak sejalan teori kan tidak apa-apa. Karena kalau kita ngacu pada teori agensi, itu teori agensi itu kalau kaitannya utang, itu bisa membuat perusahaan semakin merosot. Lama-lama bisa jadi bangkrut kalau semakin banyak utang. berarti yang tadi jawabannya bukan teorinya itu bukan teori agensi ya? Ya, tadi kan pertanyaannya sejalan dengan teori apa ya? Berarti bukan teori agensi. Hmm. Kamu pakai teori apa aja tadi? Coba balik ke slide yang ada teorinya. Eh, Berarti ke teori struktur modal jatuhnya nanti itu.
Berarti teorinya siapa tuh ya? Teori struktur modal kan ada beberapa. Ada yang mendukung Yang pakai utang, ada yang tidak mendukung pakai utang. yang free Kamu cash punya flow itu. free cash flow berarti yang menyarankan pakailah utang sebanyak-banyaknya ya. Heeh. Ya sebenarnya nggak sebanyak-banyaknya juga, tapi dia mengusahakan supaya jumlah kas yang dimiliki perusahaan itu minim. Makanya free kan. Free itu Heeh. kosong, cash flow itu aliran kas. Kasnya tuh sedikit kalau bisa. Jadi perbanyaklah pakai utang. Kalau dijawab, kalau ditanya ya itulah jawabannya kira-kira ya. Oh, berarti yang sejalan berarti teori struktur modal ya, kok. Struktur modal yang mana? Berarti free cash flow. Free cash flow. Ada kan kamu catat teorinya di bab 2? Ada kok. Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya, book tax difference kan tidak berpengaruh ya. Dia pengaruh negatif dan tidak signifikan ya. Iya, kok. Ini sejalan atau tidak sejalan dengan teori apa? Hmm, sejalan dengan teori regulasi kok. Maaf, sejalan atau tidak sejalan? Maksudnya sejalan atau enggak sejalan di mananya kok? Oke, saya jelasin ya. Yang lain juga ikut dengar ya. Baik-baik, simak baik-baik. Ketika dikatakan suatu teori ini mendukung bahwa misalnya kita bahas regulasi ya, semakin dia Mm-mm. mengikuti aturan, berarti perusahaan itu akan semakin baik kinerjanya ya. Logikanya gitu Mm-mm. kan? Mm-mm. Berarti semakin dia patuh akan semakin bagus. Berarti itu berpengaruh positif atau negatif logikanya? Kalau semakin bagus positif kok. Ya, berarti kasus yang kamu sekarang book tax difference-nya berpengaruh negatif dan dia ditolak. Berarti dia sejalan atau tidak sejalan dengan teori regulasi yang barusan kita sebutkan pengertiannya. Enggak sejalan kok. Ya, betul, tidak sejalan. Itu caranya. Cuman yang saya perlu adalah alasannya. Kenapa kamu katakan tidak sejalan? Kamu balik lagi penjelasan saya yang barusan di awal. Hmm, tapi kok tadi awalnya pertanyaannya book tax difference Sejalan atau kaitannya tidak sejalan? Bukan. uh Pertanyaan saya, book tax difference ini sejalan atau tidak sejalan dengan teori apa? Itu pertanyaan saya tadi. Oh, berarti jawabnya dua dong kok. Satu sejalan dengan teori ini, satu tidak sejalan dengan teori ini gitu kok. Cukup satu aja yang dipakai. Oh, cukup Berarti satu kan aja. tidak sejalan. Tidak sejalan dengan teori regulasi kan? Heeh. Ya itu dia. Nah, tinggal kamu cari alasannya. Kamu putar lagi kalimat saya yang di awal tadi. Oke kok. Coba kamu jelasin. Tidak seja book tax difference tidak sejalan dengan teori regulasi. Karena kalau misalnya sebuah perusahaan itu menaati Karena apa? peraturan, Aha. maka perusahaan itu akan semakin bagus. Nah, terus berarti yang kamu sampel perusahaan kamu nggak nanti aturan dong. Kamu kok makin diputer makin bingung ya, Lilis. Jadi gini, Lilis. Orang bertanya itu bisa ada dua hal ya. Satu, karena dia memang tidak tahu. Yang kedua,
Dia tahu dan dia mau menguji Anda. Yang sekarang terjadi di sidang skripsi adalah kami para dosen penguji sudah tahu jawabannya dan kami hanya ingin menguji Anda. Jadi kalau pertanyaan yang seperti itu harus hati-hati jawabnya. Ayo Liles, coba kamu atur kalimatnya untuk menjawabnya. Tadi apa kok berarti sampel perusahaannya nggak bagus ya kok? Bukan tidak bagus, maksudnya sepak perusahaan kamu ini berarti mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan pajak. Oh, tidak mematuhi aturan pajak. Kita bisa lihatnya dari mana dia tidak mematuhi. Dari hasil hipotesisnya kok, hasil pengujiannya. Itu salah satunya. Yang kedua bisa lihat dari mana? Dari, Kamu buka statistik deskriptif. yang ini kok. Lihat tax difference-nya. Uh-uh. Rata-ratanya berapa? Minus 0,03. Standar deviasinya berapa? Standarnya 0,34 kok. Lebih besar rata-rata atau lebih besar standar deviasi? Deviasi. Kalau semakin besar standar deviasi berarti penyimpangannya semakin tinggi. Penyimpangan data ya. Oh, kalau semakin. Masih ingat kan konsep standar deviasi? Hmm, Atau nggak ingat lagi? nggak ingat lagi kok. Standar deviasi itu adalah seberapa jauh data menyimpang dari data yang sewajarnya. Seberapa jauh data itu menyimpang dari titik tengahnya. Nah, sekarang rata-rata itu kan titik tengah kan? Mm-mm. Sekarang standar deviasinya tuh lebih besar dari rata-rata. Berarti dia semakin jauh menyimpang dari titik tengah datanya itu. Artinya ada nilai yang sangat rendah dan ada nilai yang terlalu tinggi. Berarti kalau ada yang nilainya terlalu tinggi atau terlalu rendah, berarti ada yang sangat mematuhi, ada juga yang sangat tidak mematuhi dalam konteks book text difference. Itu cara bacanya. Bisa dipahami, Lilis? Paham kok. Jadi statistik deskriptif itu pun bisa juga jadi alasan untuk menjawab ya. Oh, untuk menjawab kenapa berpengaruh tidak berpengaruh itu ya kok. Salah satunya iya bisa melalui statistik deskriptif. Tapi tetap utamakan pakai argumen dari ilmu akuntansi ya. Oke kok. Coba teman-teman yang hadir di sini ada mau tanyakan sesuatu ke Lilis? Karena ada tipikal penguji yang lempar pertanyaannya ke mahasiswa yang menonton. Coba satu aja. Dwi atau Jesslyn? Jessilyn atau Dwi coba kasih satu pertanyaan ke Lilis. Satu aja.
Jangan takut. Ayo, Dwi atau Jesilen coba kasih pertanyaan ke Lilis. Belum mau tanya ya? Oke, nggak apa-apa. Berikutnya saya mau tanya, kenapa hanya 3 hipotesis yang berhasil diterima? Kenapa nggak semuanya diterima? Dari hasilnya itu kok kalau diterima kan berarti harus di bawah 0,05. Enggak, itu kamu jawabnya pakai secara statistik. Saya nggak mau. Saya Hmm, mau kamu jawabnya secara ilmu akuntansi. Kalau secara statistik, iya memang di bawah 0,05. Tapi bukan itu jawaban yang diharapkan. karena kalau misalnya jawaban ini kok karena yang pertama itu kan karena rasio itu diterima karena current ratio ini kan merupakan hutang jangka panjang. Jadi kalau misalnya perusahaan dapat membayarnya dengan cepat, maka dapat menaikkan laba yang dihasilkan. Terus yang kedua itu ada DER itu diterima. Karena DER itu merupakan hutang jangka panjang. Modal yang bersumber dari hutang jangka panjang. Jadi semakin tinggi nilai DER dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Karena perusahaan menambahkan modal dalam bentuk hutang untuk meningkatkan jumlah modal yang akan digunakan sebuah perusahaan. Kemudian kalau ukuran perusahaan diterima itu karena pada dasarnya ukuran perusahaan dapat meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modal. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka semakin besar kesempatan mendapatkan laba yang lebih besar. Terus yang dua ditolak tuh kenapa? Hmm. Kalau total aset itu berarti kan menjelaskan Menjelaskan produktivitas aset untuk menghasilkan laba. Produktivitas aset untuk menghasilkan pendapatan.
Berarti asetnya nggak produktif ya? Atau kurang produktif? Maksudnya kok? Total aset turnover itu kan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba. Sorry, untuk menghasilkan pendapatan. Hmm, hmm, hmm. Karena dia tidak mengaruh ke pertumbuhan laba, berarti asetnya tidak produktif dong. Iya kok, karena kalau misalnya tidak diimbangi dengan pengelolaan biaya, maka tingginya pendapatan itu tidak dapat meningkatkan laba yang dihasilkan juga. Pengelolaan biaya. Kalau di variabel yang kamu pakai sekarang ini, ada nggak yang kaitan dengan biaya? Nggak ada kok. Ada. Nah, Book tax difference tuh. Book tax difference tuh kan ngatur-ngatur biaya itu. Biaya mana yang diakui dan biaya mana yang tidak diakui. Betul nggak? Kan ada beda tetap, beda permanen. Yang biasa bermasalah tuh kan biaya itu. Kamu cek lah laporan keuangan, pasti biaya-biaya yang dia geser-geser. Ayo Lilis, setiap jawaban kamu saya tentang kamu terus nggak bisa jawab lagi. Nanti kalau hadapan sama penguji yang sebenarnya gimana? tadi apa kok pertanyaannya? Tax Ah, difference. tadi kita bahas apa ya? Kan bahas total aset turnover ya, aktiva tidak produktif. Terus kamu tadi balas jawabannya dengan cara karena meskipun asetnya produktif, tapi karena nggak bisa mengendalikan biaya, makanya labanya nggak bagus tadi ya. Sekilas saya dengar gitu. Kemudian saya tanya lagi kan, dari variabel yang kamu gunakan di sini ada nggak yang kaitannya dengan biaya? Kamu jawab nggak ada. Sebenarnya kan ada, yaitu di book tax difference itu. Ada beda tetap, ada beda permanen. Biasanya yang diatur di beda tetap dan beda permanen itu adalah biaya. Ada yang diakui secara fiskal, ada yang tidak diakui secara fiskal. Nah, terakhir sampai situ kita bahasnya. Iya kok. Di Lilis, kamu betul-betul harus pelajari semuanya, pahami isi skripsinya ya. Oke kok. Kamu kemungkinan minggu depan baru sidang itu. Oh, minggu Ya, depan ada meskipun buka lagi ya kok. ada.
Jadi saya tadi sudah kasih beberapa tips dan trik untuk menjawab. Ya, semoga Lilis bisa pelajari lagi supaya jawaban Lilis nanti ketika sidang bisa lebih lancar dan lebih mudah dipahami oleh penguji ya. Oke, kok. Kira-kira sebelum Zoom-nya diakhiri ada yang mau kamu tanyakan? Hmm, nggak ada kok. Oke. Oke, kalau gitu ini saya akhiri Zoom-nya. Lilis pelajari lagi ya baik-baik. Nanti kalau ada bingung WA aja nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan lagi ya.